Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usianya yang ke-63 pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Tepatnya di hari Senin saat masuk waktu sholat duha. Beliau kemudian dikuburkan di rumah Aisyah atas saran dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari Nabi itu yang meninggal dunia, melainkan ia dimakamkan di mana ia meninggal." Maka kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digali tepat di bawah tempat tidur beliau. Tampilan dalam rumah atau hujrat Aisyah radhiyallahu anha. Seperti inilah miniatur tampilan dalam hujrat atau rumah Aisyah radhiyallahu anha yang berada di Museum Dar Al-Madinah. Rumahnya hanya berukuran kurang lebih 6 kali 5 meter yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kamar dan halaman. Dindingnya terbuat dari bahan yang sama dari Masjid Nabawi ketika pertama kali dibangun, yaitu batu bata dari tanah liat, dan tinggi langit-langitnya bisa disentuh dengan tangan terangkat. Pada halaman yang tertutup ini terdapat pintu yang langsung menuju ke masjid, lalu ada pula pintu lain di sisi samping yang menuju ke kota. Nah, di bagian halaman inilah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di atas tempat tidurnya di pangkuan sang istri tercinta Aisyah yang tak mampu menahan tangisannya seraya meneretkan kabar Rasulullah telah wafat. Sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di masjid mendengar kabar itu pun tak mampu menahan kesedihan mereka. Di hari itu, duka yang teramat dalam menyelimuti seisi kota Madinah. Singkat cerita, para keluarga telah bersiap untuk memandikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terjadi kebingungan apakah pakaiannya dilepaskan atau tidak. Tak lama kemudian muncul suara samar dari sudut rumah Sayyidah Aisyah yang berkata, "Mandikanlah bersama pakaiannya." Lalu mereka mendengarnya dan berkata itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai dimandikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikafani dan disebarkanlah berita siapa yang ingin mensolati beliau. Lalu umat muslim dengan jumlah-jumlah kecil masuk ke dalam rumah dan mensolati Rasulullah secara bergantian dikarenakan kecilnya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kondisi itu memakan waktu yang cukup lama. Setelah selesai, beliau pun dikuburkan. Sepeninggal beliau, Aisyah radhiyallahu anha tetap menempati rumah itu. Ia pula tidur di tempat tidur Nabi yang bersebelahan dengan kuburan, sehingga ketika ia bangun, ia bisa langsung melihat dan memberikan salam kepada sang suami tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya sang khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian 2 tahun sepeninggal Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama asli Abdullah bin Abu Quhafa menyusul Rasulullah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Tanggal 22 Jamadil Akhir di hari malam Senin, tapi ada juga yang mengatakan malam Selasa di usianya yang ke-63, sama persis dengan usia Rasulullah. Atas keinginan beliau yang ingin dimakamkan di samping Nabi, maka digalilah kuburan dan diposisikan sejajar dengan bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyidah Aisyah masih melakukan hal yang sama. Ia tidur di tempat tidur Nabi di samping kuburan ayahanda dan suami tercinta. Wafatnya sang khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang menjadi khalifah selama 10 tahun sepeninggal Abu Bakar juga menyusul setelah mati syahid karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi alias Fairuz. Ia menerobos dan menikamnya saat memimpin sholat subuh. Sang khalifah wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Tanggal 25 Zulhijjah, hari Rabu di usianya yang ke-63. Lagi-lagi di usia yang sama persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan keutamaan kedua sahabat dari sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mendapat izin oleh Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah lebih mendahulukan Umar ketimbang dirinya. Padahal kelak ia juga ingin dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Umar radhiyallahu anhu dimakamkan, Aisyah membuat hijab atau penutup dikarenakan Umar bukan mahramnya dan juga sebagai bentuk penghormatan. Jadi setiap ia ingin memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ia melepaskan penutup itu terlebih dahulu. Tampilan luar rumah atau hujrat Aisyah radhiyallahu anha. Seperti ini tampilan rumah Aisyah radhiyallahu anha ketika dilihat dari luar. Bisa dibayangkan sangat sederhananya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Umar sempat menangisi keadaan beliau saat itu. Terlihat di sini ada pula sebagian dari bangunan lain yang ikut ditampilkan. Yang pertama adalah tembok Masjid Nabawi yang juga memiliki pintu untuk akses masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sini letak kuburan Nabi beserta kedua sahabatnya. Lalu ini sebagian rumah putri Umar bin Khattab, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Ia juga istri Rasulullah dan dinikahi karena ia menjanda setelah suaminya mati syahid. Kemudian ini sebagian rumah Fatimah Az-Zahra, satu-satunya putri Rasulullah yang masih hidup hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi sekitaran area ini yang nantinya akan ada di bawah kubah hijau Masjid Nabawi. Setelah 47 tahun wafatnya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha pun wafat di tahun 58 Hijriah atau 678 Masehi. Ada dua riwayat yang mengatakan di usia 85 tahun, ada pula di usia 66 tahun, dan ia meminta dikuburkan di pemakaman Baqi, Madinah. Tahun 88 Hijriah. Kemudian di tahun 88 Hijriah, atap rumah runtuh dan diperbaiki oleh Umar bin Abdul Aziz yang juga menyatukan bagian halaman tempat kuburan dan bagian kamar. Tahun 91 Hijriah. Lalu di tahun 91 Hijriah atau 711 Masehi, Umar bin Abdul Aziz melakukan renovasi setelah Al-Walid bin Abdul Malik menulis surat kepadanya untuk membeli hujrat atau rumah para istri dan rumah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memasukkannya ke dalam batas-batas Masjid Nabawi. Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah pada waktu itu, yang kemudian menjadi khalifah, ikut serta dalam pembongkaran. Ketika rumah Sayyidah Aisyah dibongkar, maka ketiga kuburan menjadi terlihat. Tanah berpasir di kuburan agak mendatar. Kemudian dinding rumah Sayyidah Aisyah dibangun ulang setinggi 6 kali 5 meter dengan bahan batu yang mirip dengan batu hitam Ka'bah, tanpa jendela dan pintu, sehingga makam di dalamnya tidak bisa diakses sama sekali. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz membangun lagi tembok berbentuk pentagonal atau segi lima di sekitar kamar makam. Ada alasan di balik ide bentuk ini, yaitu untuk mencegah orang-orang berpikir itu adalah Ka'bah kedua yang ada di kota Madinah, jika tembok tersebut berbentuk segi empat. Di tahun 668 Hijriah atau 1269 Masehi, Sultan Baybars Al-Zahir yang melakukan pengukuran sendiri selama kunjungannya ke Madinah membangun pagar kayu setinggi 3 meter yang mengelilingi area makam dan area letak rumah Fatimah radhiyallahu anha. Pagar tersebut memiliki 3 pintu, satu ke timur, satu ke barat, dan satu lagi ke selatan. Di tahun 678 Hijriah atau 1279 Masehi, Sultan Mamluk Al-Mansur Qalawun meninggikan pagar tersebut sehingga sama tinggi dengan tembok segi lima yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga menjadi orang pertama yang membangun kubah kecil dan ditaruh di atas kamar makam. Kubah tersebut terbuat dari kayu dan dilapisi dengan timah. Tembok segi lima juga ditutupi dengan kain hijau. Kebakaran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pernah mengalami kebakaran hingga 2 kali. Yang pertama sekitar tahun 881 Hijriah atau tahun 1476 Masehi. Dan yang kedua di tahun 886 Hijriah atau tahun 1481 Masehi. Kebakaran yang terbesar adalah yang kedua, disebabkan oleh sambaran petir yang mengenai menara dan menyebabkan atap masjid runtuh. Api dengan cepat menyebar ke bagian lain masjid, bahkan juga sampai menyebar ke rumah-rumah penduduk. Setelah dipadamkan, Sultan Al-Ashraf Qaitabai memerintahkan restorasi lengkap Masjid Nabawi dan juga memerintahkan pembersihan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembersihan kamar bagian dalam, tempat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya, Sultan memilih ulama terbesar pada masa itu, yaitu Ali bin Ahmad Al-Sahudi rahimahullah. Sultan Qaitabai juga mengganti pagar kayu dengan bahan logam. Lalu pagar inilah yang bertahan sampai sekarang.
Kemudian kubah kayu berlapis timah yang rusak diganti dengan kubah batu berukir yang juga masih ada hingga sekarang. Lalu Sultan juga membangun dinding baru yang mengelilingi tembok segi 5 dan kemudian ditutupi dengan kain hijau. Ia pula membangun kubah kedua yang berada di atas area makam dan dapat dilihat dari luar masjid. Seperti ini detail perubahan makam Rasulullah SAW dari waktu ke waktu. Yang pertama, ketiga kuburan berada di dalam halaman rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membangun ulang dinding kamar tersebut setinggi 6 x 5 meter yang bahan batunya mirip dengan batu hitam Ka'bah. Yang kedua, dibangunnya tembok segi 5 untuk melindungi kamar tempat kuburan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu yang ketiga, Sultan Mamluk Al-Mansur Qalawun membuat kubah pertama dari kayu berlapiskan timah dan berukuran kecil, yang kemudian diganti oleh Sultan Al-Ashraf Qatabai dengan kubah batu berukir yang lebih tinggi. Sultan Al-Ashraf Qatabai juga membuat dinding baru yang ditutupi dengan kain hijau. Serta ia juga mengganti pagar dengan bahan logam yang berdiri sampai sekarang. وإليك لكم تبت وببابك ما خبت بك لست أخي عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عاشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا. Era Ottoman tahun 1228 Hijriah atau 1813 Masehi. Sultan Mahmud II mengganti kubah atas yang mengalami keretakan dengan kubah berwarna silver yang terbuat dari batu bata. Lalu 2 dekade berikutnya, Sultan Abdul Majid mengecat warnanya menjadi hijau yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan kubah hijau Masjid Nabawi. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat yang menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk share ke media sosial agar menambah wawasan sahabat beriman lainnya. Wallahu a'lam bishawab.